Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Tauhid, NIM 1863886. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan asam dan pH larutan suatu garam. Karakteristik suatu senyawa. Yang pertama, bisa mempunyai sifat asam atau basa atau juga netral ketika dilarutkan dalam air. Kemudian yang kedua, kekuatan asam dapat diukur juga berdasarkan pelarutnya, suhu, dan struktur molekul dari suatu asam tersebut. Kemudian, kekuatan asam diukur berdasarkan kemampuan senyawa mendonorkan proton. Kemudian yang terakhir, di sini kita akan belajar tentang 3 senyawa, yaitu non-logam hibrida, oxoacid, hydrated metal ions. Nah, yang pertama yaitu non-metal hibrida. Non-metal hidrida merupakan senyawa yang tersusun atas atom hidrogen dan unsur non-logam lainnya. Ada 2 faktor yang menentukan bagaimana proton atau H+ itu dapat dengan mudah dilepaskan. Yang pertama, elektronegativitas di non-logam pusat. Kemudian yang kedua itu kekuatan ikatan E atau E dengan H. Nah, bisa kita lihat di sini elektronegativitas pusat non-logam. Berdasarkan periode E menjadi lebih negatif, maka ikatan EH akan menjadi semakin polar. Nah, seperti di sini golongan 7A, di mana semakin ke bawah HF, HCl, HBr, HI, ini kekuatan ikatan menurun dan keasamannya meningkat. Kemudian next, kekuatan ikatan E dengan H. Semakin ke bawah, ikatannya akan semakin panjang dan menjadi lebih lemah, sehingga H+ tersebut akan lebih mudah dilepaskan. Seperti pada contoh hidrolik, HF, HCl, HBr, HI. Nah, di sini ada tabel. Di sini kita dapat menentukan bahwasanya HF itu merupakan asam kuat, tetapi ikatannya lemah. Dan HCl, HBr, HI ini merupakan asam kuat semua. Kemudian yang selanjutnya yaitu oxoacid. Oxoacid yaitu senyawa yang terdiri dari atom hidrogen, oksigen, dan elmin, di mana semua oxoacid atom hanya akan berdekatan dengan atom O. Panjang ikatan tidak jadi penentu kekuatan suatu asam. Ada 2 faktor yang menentukan kekuatan asam suatu senyawa oxoacid. Yang pertama itu dilihat dari elektronegatifan atom pusat, kemudian yang kedua jumlah atom O di sekitar E. Nah, oxoacid itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu oxoacid dengan jumlah atom O yang sama dan juga oxoacid dengan jumlah atom O yang berbeda. Yang pertama, kita masuk pada oxoacid dengan jumlah atom O yang sama, di mana semakin meningkat keelektronegatifan atau E, maka kepoloran O sama O yang berdekatan sama H itu semakin meningkat, yang mengakibatkan atom H+-nya tersebut mudah untuk terlepas. Kemudian yang kedua itu oxoacid dengan jumlah atom yang berbeda. Semakin banyak atom O, maka pergeseran kerapatan elektron semakin besar dan ion H+ lebih mudah untuk dilepaskan. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya. Kemudian hidrat ion metal. Hidrat ion metal itu merupakan beberapa logam bisa terhidrasi dan bersifat asam, karena ion logam dapat mentransfer ion H+ ke dalam air. Contohnya yaitu metal hidrat. MnO3 dilarutkan dalam air. Nah, MnO3 ini dilarutkan dalam air dan menghasilkan MH2O(X) N pangkat N+ ditambah NnO3-, di mana X merupakan
konsentrasi suatu senyawa dan juga N+ itu merupakan muatan dari satu senyawa tersebut. Jika ion logam Mn+ kecil dan bermuatan tinggi, kerapatan muatannya yang lebih tinggi menarik kerapatan elektron yang cukup dari ikatan O sama H. Molekul air yang terikat sehingga H+ itu lebih mudah dilepaskan. Seperti pada contoh. Nah, di sini pembentukan dari reaksi di sini MnO3n direaksikan dengan air itu membentuk MH2O X-1OHN melekat -1 ditambah dengan asam nitrit nitronium H3O+. Kemudian yaitu oksida. Oksida merupakan senyawa kimia yang mengandung setidaknya satu atom oksigen dan unsur yang lainnya. Oksida tersebut ada 3 macam. Oksida tersebut bisa bertindak sebagai asam, bisa bertindak juga sebagai basa, dan juga bertindak sebagai amfoter. Nah, bisa kita lihat pada elemen representatif elemen in their Higgs oxidation state, di mana yang warna hijau di sini merupakan basic oxide, dan yang warna biru merupakan acidic oxide, dan yang warna orange ini merupakan amfoter oxide. Bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian yaitu oksida asam. Oksida asam ini merupakan oksida yang bereaksi dengan air membentuk asam. Oksida non-logam mempunyai bilangan oksidasi tinggi, contohnya N2O5, SO3, dan Cl2O7. Kemudian non-logam oksida yang memiliki biloks yang kecil sehingga kekuatan asamnya itu lemah, contohnya CO dan NO. Dan ini merupakan contoh suatu asam oksida direaksikan dengan air. Bisa kita lihat di sini. Kemudian yang selanjutnya itu basa oksidasi. Basa oksidasi merupakan suatu oksida yang bereaksi dengan air membentuk basa. Semua oksida logam alkali dan alkali tanah kecuali BeO adalah basa. Contoh reaksinya, Na2O direaksikan dengan H2O membentuk basa 2NaOH. Kemudian BaO plus H2O direaksikan dengan air membentuk basa BaOH2. Tidak ada oksida non-logam yang diketahui sifat dasarnya. Kemudian amfoter oksidasi. Oksida larutan amfoter merupakan larutan amfoter bisa menjadi asam ataupun basa. Nah, oksida di sini itu bisa bertindak sebagai larutan asam dan juga bertindak sebagai larutan basa. Contoh amfoter yaitu beryllium oxide dan logam metalik oxide Al2O3 atau BeO3. Golongan 3A dan 4A itu merupakan amfoter. Dan di sini contohnya direaksikan dengan asam Al2O3. Ini merupakan basa, direaksikan dengan asam tuh merupakan reaksi penetralan sehingga membentuk air. Dan juga di sini ada asam, contoh asam Al2O3 direaksikan dengan NaOH ditambah dengan 3H2O. Itu menghasilkan 2NaAlOH4. Kemudian selanjutnya yaitu reaksi asam dan basa oksida. Reaksi antara asam oksida dan basa dan reaksi antara basa oksida dan asam menyerupai reaksi asam basa normal karena produknya adalah garam dan air. Nah, bisa kita lihat dari reaksi di bawah ini, di mana apabila ada suatu reaksi senyawa, kedua-duanya ini menghasilkan suatu produk yaitu garam dan juga air. Nah, sifat asam basa dari larutan garam. Nah, pertama itu garam adalah senyawa ionik yang dibentuk dari reaksi antara asam dan juga basa. Nah, kemudian karena garam terdiri dari 2 ion, pH larutan bisa dipengaruhi oleh kation dan juga anion.
atau bahkan keduanya. Contoh, HCl, asid ditambahkan dengan NaOH. Nah, di sini kan menjadi garam dan juga air. Begitu juga dengan HCN, KOH, HBr, dan juga NH3 menghasilkan garam. Kemudian larutan garam bisa bersifat netral, asam, dan juga basa. Nah, klarifikasi sifat asam dan basa berdasarkan jenis larutan garam. Di sini juga ada larutan netral, larutan asam, larutan amfiprotik, dan larutan basa, dan juga larutan garam dari larutan asam anion dan basa lemah anion. Nah, kita masuk yang pertama yaitu larutan netral. Larutan netral itu dibentuk dari asam dan basa kuat, dan juga ion yang dihasilkan tidak bereaksi dengan air. Kemudian larutan asam itu dibentuk dari asam kuat dan basa lemah, dan menghasilkan anion yang tidak reaktif. Kemudian larutan amfiprotik. Nah, ini dibentuk dari asam poliprotik dan basa kuat. Kemudian asam diukur dengan Ka dan Kb. Dan kemudian selanjutnya larutan basa. Larutan basa di sini dibentuk dari asam lemah dan basa kuat. Dan dari sini menghasilkan kation yang tidak reaktif. Kemudian larutan garam dari larutan asam anion dan basa lemah. Ini dibuat dari asam lemah dan basa lemah. Dan keasaman dipengaruhi nilai Ka dan Kb. Nah, ini merupakan contoh-contoh sifat asam dan basa dari larutan garam. Contohnya ada NaCl, ini sifat larutannya netral, basa pembentuknya kuat, dan asam pembentuknya juga kuat. Itu juga ke bawah selanjutnya. Nah, di sini ada cara menentukan pH dari larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Misal, di sini ada reaksi penguraian yaitu NH4Cn menjadi NH4+ ditambah Cn-. Reaksi pertama kita reaksikan NH4+-nya dengan air, itu menjadi NH3 plus H3O+, dan didapat nilai Ka-nya yaitu 5,7 dikalikan 10 pangkat min 10. Kemudian reaksi yang kedua dari penguraian tersebut yaitu Cn- ditambahkan dengan H2O menghasilkan HCN dan OH, di mana Kb dari Cn tersebut kita ketahui 1,6 dikalikan 10 pangkat 5. Karena Kb Cn- itu lebih besar daripada Ka NH4+, maka NH4Cn ini merupakan suatu basa. Nah, begitu juga dengan ini. Sama seperti yang tadi. Cara menentukan pH dari larutan garam yang menghasilkan anion amfoter. Nah, di sini merupakan reaksi penguraian seperti tadi, Na2HPO4 itu apabila diurai itu menjadi 2Na+ ditambah dengan HPO4 2-. Sama direaksikan dengan air, yang HPO4 2- ini merupakan asam lemah, dan HPO4 2- yang kedua apabila direaksikan dengan air itu merupakan basa lemah. Kemudian dari sini itu kita bisa melihat harga Ka dan juga Kb, di mana harga Ka-nya itu KaH2PO4- dari reaksi 1 dan reaksi 2 itu dilihat sebesar yaitu 6,3 kalikan 10 pangkat 8, sedangkan Kb-nya di sini 1,6 kalikan 10 pangkat 7. Karena Kb lebih besar daripada Ka, sehingga HPO4 2- ini merupakan basa. So, solution of Na2HPO4 is basic. Jadi Na. Nah, kemudian selanjutnya yaitu keseimbangan asam basa penyangga. Larutan penyangga merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH dengan adanya penambahan sedikit asam kuat dan basa kuat. Secara umum, larutan penyangga ini terdiri dari yang pertama asam atau basa lemah, kemudian yang kedua konjugat atau garam. Larutan penyangga apabila bereaksi dengan asam akan membentuk ion H+.
Dan apabila bereaksi dengan basa, akan membentuk ion alhamin. Asam atau basa lemah beserta konjugatnya tidak boleh bereaksi satu sama lain dan tidak boleh saling menetralkan. Kemudian tipe-tipe larutan. Yang pertama yaitu larutan penyangga asam, larutan penyangga yang dibuat dari asam lemah dan basa konjugasinya. Kemudian yang kedua, larutan penyangga basa merupakan larutan penyangga yang dibuat dari basa lemah dan asam konjugasinya. Nih, contoh larutan penyangga asam dan penyangga basa. Contoh pertama yaitu larutan penyangga asam. Direaksikan dengan air CH3COOH bereaksi dengan H2O menghasilkan H3O+ dan CH3COO-. Kemudian yang kedua contohnya yaitu larutan penyangga basa, yaitu NH3 direaksikan dengan air H2O menghasilkan OH- dan juga NH4+. Nah, di mana dari larutan penyangga asam ini contohnya CH3COOH ini merupakan bertindak sebagai asam, kemudian CH3COO- ini merupakan basa konjugasinya dan direaksikan dengan air menghasilkan H3O- tersebut. Kemudian juga ada beberapa contoh larutan penyangga asam dan pasangan konjugatnya. Ini contohnya ada amonia, ada asam karbonit, ada sodium karbonat, ada amonium klorat, ada asam oksalat, ada disodium oksalat, dan juga asam fosforit, dan juga potasium fosfat. Nah, bagaimana larutan penyangga itu bekerja? Misalkan kita lihat reaksi di bawah ini. CH3COOH ditambahkan dengan H2O itu kan menghasilkan H3O+ ditambah CH3COO-. Nah, karena asam asetat merupakan asam lemah, maka keseimbangannya akan bergeser ke arah kiri. Sehingga menghasilkan seperti reaksi selanjutnya. Maka, karena persetimbangannya bergeser ke arah kiri, kita melakukan penambahan suatu senyawa yaitu sodium asetat untuk mengeluarkan ion asetat. Ditambah dengan CH3COONA. Nah, CH3COONA ini apabila diurai menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Jadi larutan ini akan tersusun atas senyawa penting, yaitu yang pertama asam asetat yang tidak mengalami ionisasi, kemudian yang kedua ion asetat dari sodium asetat, kemudian yang ketiga sejumlah ion hidrogen untuk membentuk larutan asam. Nah, contoh larutan penyangga asam. Kita bisa lihat di sini dari tabel tersebut, penambahan asam kuat itu ion H+-nya akan berkombinasi dengan ion asetat untuk membuat asam asetat, sehingga sebagai hasil asam cuka akan turun karena ion H+ telah dinetralisasikan atau dilepaskan. pH-nya tidak berubah jauh. Penambahan basa kuat, ion OH- akan terlepas bereaksi dengan H+ dari CH3COOH sebagai hasil. Anion CH3COO- akan meningkat dan asam asetat akan turun. Dan pH-nya tidak meningkat banyak. Nah, proses bekerjanya larutan penyangga basa. Nah, di sini ada NH3 direaksikan dengan air menghasilkan OH- dan juga NH4+. Nah, amonia merupakan asam lemah dan kesetimbangannya bergeser ke arah kiri. Nah, sehingga penambahan amonium klorat ke dalam larutan bisa meningkatkan ion aluminium dan larutan akan mengandung senyawa penting, yaitu amonia yang tidak bereaksi, kemudian sebagai ion amonium dan amonium klorat, kemudian sejumlah ion OH- untuk membuat larutan basa. Nah, selanjutnya yaitu proses bekerjanya larutan penyangga basa. Nah, cara bekerjanya sama seperti larutan asam. Penambahan asam kuat, ion H+ tersebut terlepas dari reaksi dengan amonia.
Sehingga sebagai hasil NH3 akan menurun dan ion NH4+ akan meningkat. Kemudian pH akan turun sedikit demi sedikit. Nah, penambahan basa kuat, ion OH- akan terlepas dari reaksi dengan amoniak. Karena hampir semua ion OH- terlepas, pH tidak meningkat terlalu banyak. Nah, seperti kita lihat pada reaksi tersebut. Pengecualian. Asam kuat dan basa konjugatnya tidak bisa membuat larutan penyangga yang baik. Contohnya HCl ditambahkan dengan air. Itu menghasilkan H3O+ dan juga Cl-. Karena HCl itu merupakan asam kuat, terdisosiasi menjadi basa sangat lemah. Yang ion Cl tidak memiliki kemampuan sebagai basa. Nah, persamaan Hansen-Haselbach, di mana di sini kita bisa mengetahui harga Ka dari suatu H+ dan diketahui juga dengan nilai pH dan juga pKa-nya. Di mana misalkan di sini ada NaA, di sini diurai menjadi Na+ plus amin. Nah, H+-nya di sini merupakan pembagian dari Ka, Ha dibagi dengan amin. Dan didapat nilai Ka-nya yaitu H+ dikalikan dengan amin dibagi dengan Ha, atau produk dikalikan dibagi dengan deratan. Nah, di sini juga diketahui harga pH dan juga pKa. Kemudian buffer capacity. Buffer capacity. Capacity adalah kemampuan buffer dalam menjaga pH. Faktor yang mempengaruhi buffer capacity adalah absolute dan juga relative concentration. Nah, seperti contoh di sini. Buffer yang pertama dan juga buffer yang kedua. Buffer yang pertama dengan konsentrasi 1,0 mol CH3COH ditambah dengan 1,0 CH3COO min, pH-nya yaitu 4,74, pH-nya sama. Kemudian yang buffer yang kedua, konsentrasinya yaitu 0,1 mol CH3COOH ditambah dengan 0,1 CH3COO min, pH-nya yaitu 4,74. Nah, semakin tinggi konsentrasi buffer, maka kemampuan buffer akan semakin tinggi. Nah, di sini dari buffer 1 dan buffer 2, ini buffer 1 lebih tinggi kapasitasnya karena buffer tersebut lebih banyak konsentrasinya. Nah, relatif konsentrat. Relatif konsentrat ini dipengaruhi rasio perubahan asam dan basa, di mana semakin sama konsentrasi asam dan basa, maka kapasitasnya semakin besar. Nah, sini bisa kita lihat persentase hasil dari larutan buffer tersebut ketika ditambahkan dengan suatu senyawa lainnya. Nah, buffer range. Rentang pH di mana pada pH berapa buffer dapat efektif. Range buffer mempunyai korelasi dengan komponen dan konsentrasi buffer. Apabila rasio asam dan basa itu jauh dari nilai 1, maka buffer tersebut kurang efektif sehingga kapasitas buffer menjadi rendah. Apabila buffer tersebut mempunyai kemampuan efektif pada plus minus 1. Kemudian kesetimbangan larutan. Kesetimbangan larutan, kebanyakan zat terlarut memiliki kelarutan terbatas dalam polarut tertentu, termasuk senyawa ion. Ketika senyawa ionik dilarutkan dalam air, biasanya masuk sebagai ion. Ketika kelebihan senyawa ionik yang sedikit larut dicampurkan dengan air, terjadi kesetimbangan antara senyawa. Beberapa senyawa ion sedikit larut dalam suatu pelarut atau insoluble, maka senyawa tersebut akan mencapai kesetimbangan dengan sedikit sekali zat terlarut. Nah, di sini menentukan ekspresi produk ion atau KSP. Itu syaratnya yaitu di dalam air, senyawa ion membentuk ion sebagai produk. Q itu merupakan produk ion mewakili produk dari konsentrasi molar ion yang dipangkatkan dengan koefisiensi stoikiometrinya. Sebagai contoh, untuk larutan jenuh timbal 2 fluoride, kita memiliki PbF2
apabila diurai yaitu Pb2 plus 2 F-min. Untuk setiap kesetimbangan kita dapat menulis hasil reaksinya Kc sama dengan hasil kali dari penguraian Pb2 plus dikali dengan F2 min dibagi dengan PbF2. Dan didapat juga Ksp itu merupakan hasil kali dari Pb2 plus sama F2 min. Nah, konstanta hasil kali kelarutan atau Ksp merupakan hasil kali konsentrasi molar ion dalam larutan jenuh dipangkatkan ke pangkat yang sesuai. Secara umum, konstanta hasil kali atau Ksp adalah konstanta yang kesetimbangannya untuk kesetimbangan kelarutan senyawa ionik yang sedikit Ksp hanya tergantung pada suhu, bukan pada konsentrasi ion individu. Nah, berdasarkan aturan kelarutan, misalkan di sini AgCl tidak larut, tetapi jika beberapa AgCl padat ditempatkan dalam air, jumlah yang sangat kecil akan larut. Ketika larutan menjadi jenuh, AgCl itu kan apabila diurai menjadi Ag plus dan Cl min, maka konstanta kesetimbangan untuk proses kelarutan ini disebut konstanta hasil kali kelarutan AgCl, yaitu dapat ditulis Ksp Ag plus dikali dengan Cl min. Kemudian di sini juga ada reaksi Ag2CO3 apabila diurai menjadi 2Ag plus CO3 2 min. Perak karbonat atau AgCO2 itu merupakan garam yang sedikit larut kesetimbangannya dalam air. Dan ekspresi untuk konstanta kesetimbangan atau Ksp-nya adalah Ag2 plus itu dikalikan dengan CO3 2 min. Dan begitu juga dengan contoh yang selanjutnya. Nah, di sini merupakan tabel Ksp, di mana dari sini kita bisa tahu bahwasanya hasilnya sangat meluas dan banyak sekali, berbeda-beda. Nah, perhitungan yang melibatkan Ksp, salah satu cara untuk menentukan nilai Ksp untuk garam, yaitu dengan mengukur kelarutannya. Hal ini berguna untuk menyatakan sebagai kelarutan molar yang sama dengan jumlah mol garam yang dilarutkan dalam 1 liter larutan jenuhnya. Kelarutan molar dapat digunakan untuk menghitung Ksp, di mana dengan asumsi beberapa banyak garam yang diperlukan untuk memberikan larutan jenuh dalam sejumlah larutan tertentu. Kemudian asumsinya yaitu semua garam yang larut 100% terdisosiasi menjadi ion yang tersirat dalam rumus garam. Nah, efek dari ion yang sama, pertimbangkan, misalkan kita ingin mengetahui kelarutan kalsium oksalat CaC2O2 dalam larutan kalsium klorida atau CaCl2. Nah, di sini efeknya adalah kalsium oksalat kurang larut dibandingkan ketika kalsium oksalat dilakukan dalam air murni. Karena kembali ke prinsip Lacétaire, bahwasanya penambahan ion sejenis menurunkan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut. Kemudian efek dari ion yang sama, nah, menyebabkan kristal ion oksalat dilarutkan dalam sembilan air murni menghasilkan kesetimbangan seperti pada contoh di sini. Apabila diurai yaitu CaC2O4 menjadi Ca2 plus dan juga C2H4 2 min. Dan kesetimbangannya adalah CaC2O4 itu kan apabila diurai menjadi Ca2 plus dan C2O4 2 min. Nah, di sini penurunan kelarutan kalsium oksalat dan larutan kalsium klorida adalah contoh dari efek ion secara umum. Nah, untuk memprediksi formasi endapan, untuk larutan padatan ionik dalam larutan berair, salah satu dari kondisi berikut dapat terjadi. Nah, entah itu merupakan larutan tidak jenuh atau larutan jenuh atau larutan lewat jenuh, kita dapat membandingkan nilai Ki dengan Ksp agar garam dapat memprediksikan apakah akan terbentuk endapan atau tidak. Endapan terbentuk, nah di sini Ki apabila lebih besar daripada Ksp itu merupakan larutan lewat jenuh.
Q sama dengan KSP itu merupakan larutan jenuh, dan Q lebih kecil dari KSP itu merupakan larutan tak jenuh. Nah, contoh soal memprediksikan formasi endapan. Nah, di sini kita lihat misalnya PbNO2 direaksikan dengan NaCl. Itu di dalam air menghasilkan larutan 0,050 mol Pb2+ dan 0,10 mol Cl-. Apakah PbCl mengendap? KSP dari PbCl sekitar 1,7 kalikan 10⁵. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya nilai dari KSP dari PbCl2 ini lebih besar sehingga bereaksi untuk mengendap PbCl2. Nah, kemudian kesetimbangan ion. Apa itu ion kompleks? Ion sederhana terdiri dari satu atau beberapa atom yang terikat, seperti Na+ atau CH3COO-. Ion kompleks terdiri dari ion logam pusat yang terikat secara kovalen dengan dua atom atau lebih anion atau juga molekul yang disebut sebagai ligan. Beberapa contoh ligan ionik adalah ion hibrida, klorida, dan sianida. Beberapa ligan molekuler adalah air, karbon monoksida, dan juga amonia. Contoh ion kompleks yaitu CrNH3+, di mana Cr ini merupakan atom pusat yang dikelilingi oleh 3 NH3+. Nah, kemudian yaitu selanjutnya pembentukan ion kompleks. Ketika garam seperti MnO32 dilarutkan dalam air, terbentuk ion kompleks dengan air sebagai ligan di sekitar ion. Nah, dalam banyak kasus ketika kita memperlakukan kation terhidrisasi ini dengan larutan ligan lainnya, maka molekul air yang terikat diganti. Misalnya ion M2+ terhidrasi menjadi MH2O42+ pada reaksi di atas, membentuk ion amonia dalam air yaitu NH3. Yang pembentukan ion kompleks. Semua ion kompleks mengikuti teori Lewis. Ion logam bertindak sebagai asam Lewis atau menerima pasangan elektron, dan ligan bertindak sebagai basa Lewis atau menyebabkan pasangan elektron. Nah, logam transisi memiliki kecenderungan khusus untuk membentuk ion kompleks. Misalnya larutan kobalt 2 atau CoCl2 warna merah muda karena adanya ion COH2O62+. Ketika HCl ditambahkan, maka larutan menjadi biru akibatnya pembentukan ion kompleks CoCl2-. Nah, ligan meningkatkan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut jika membentuk ion kompleks dengan kation. Kompleks ion dan kelarutan endapan. Untuk melihat pengaruh pembentukan ion kompleks terhadap kelarutan endapan, maka kita tambahkan dengan keduanya. Misalkan dalam persamaan di bawah ini. Disosiasi keseluruhan FeS menjadi ion meningkat pesat dengan adanya ligan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana